Ya keluarga Fas, seperti tadi yang sudah bagus beritahukan untuk keluarga Fas, di malam hari adalah waktunya untuk bincang asik seni budaya Nusantara bersama dengan Les Bumi Kabupaten Magelang. Dan alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah keluarga Fas, sudah hadir di studio. Beliau adalah Kang Abed Nugroho, Ketua Les Bumi Kabupaten Magelang. Dan akan coba kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, sugeng dalu, selamat malam Kang Abed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga Fas dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa bersilaturahim di tengah-tengah panjenengan semuanya. Pada malam hari ini saya ini ceritanya baru nyempil waktu ini Mas. Ini nyempil waktu. Mulai dari hari Minggu itu Les Bumi sedang punya gawe di Yogyakarta. Yaitu musyawarah kerja nasional dan hari ini masih berlangsung. Rencana memang selesai besok malam ya, penutupan besok malam, dan Rabu pagi itu para delegasi dari seluruh Indonesia ini baru pulang. Nah ini karena saya dekat Jogja dan kebetulan memang ya ini tugas saya untuk menyapa dulur-dulur semuanya di keluarga Fas, kecuali kalau saya memang luar kota ya, luar kota dalam artian memang ya kabupaten luar kota Mas. Tapi maksudnya luar kota yang tidak terjangkau. Kalau Jogja masih terjangkau, jadi malam hari ini alhamdulillah saya bisa bertemu meskipun ini waktunya ya ngepres. Oke, Kang Abed. Sebelum ke tema kita ini tentang media dan strategi dakwah ala Wali Songo, mungkin sedikit bisa berbagi apa yang dihasilkan tadi waktu masih acara di Jogja dibagikan dengan keluarga Fas, monggo. Iya, keluarga Fas sedikit menginformasikan kegiatan Rakornas, Rapat Koordinasi Nasional Lembaga Seni Budaya Muslimin Nahdlatul Ulama, itu dilaksanakan memang 3 hari, mulai dari Minggu hingga besok Selasa, dan kemarin dibuka oleh Ketua Umum PBNU Kyai Haji Yahya Khalil Stakuf beserta jajaran, ada wakil ketua, ada sekjen Gus Ipul, Saifullah Yusuf juga rawuh, dan jajaran dari PWNU Yogyakarta itu juga rawuh komplit, dan kegiatannya memang membahas isu-isu dan hal yang strategis yang akan dilakukan Les Bumi ke depan berkaitan dengan tema dan gerakan kebudayaan, karena hari ini yang dituntut oleh umat itu adalah implementasi dan juga kerja-kerja nyata yang bisa dirasakan secara langsung baik dalam kalangan internal kita, yaitu kaum Nahdien, dan juga masyarakat secara luasnya. Lebih luas adalah menyumbang kepada peradaban dunia. Seperti itu Mas Bagus. Berarti itu berlangsung dari hari Ahad, Senin sampai besok ya? Iya. Dan memang malam hari jenengan nyempil waktu karena memang berdekatan ya? Iya. Insya Allah besok bisa kembali lagi. Atau mungkin kalau nanti malam belum terlalu malam masih ada sesi ya saya. Oke. Ya, keluarga Fas, demikian sekilas informasi yang bisa kita dapatkan dari Kang Abed yang sudah menghadiri Rakornas Les Bumi di Jogja, di mana dilaksanakan dari mulai kemarin hari Ahad, Senin, dan juga berakhir dengan besok. Kita mau kembali ke tema kita di malam hari ini Kang Abed, karena tema kita adalah media dan strategi dakwah ala Wali Songo. Ya, keluarga Fas dimanapun Anda berada, sekali lagi bahwa Islam itu datang ke Nusantara. Kita mengenal Islam hari ini tidak serta-merta tiba-tiba menjadi Islam, tetapi memang ada para pendahulu yang sengaja mendakwahkan dan mengabdikan dirinya untuk menyebarkan Islam ini ke bumi Nusantara. Dan bumi Nusantara ini memang di dunia internasional waktu itu, di tengah-tengah dunia memang sangat terkenal, sangat kaya, karena kerajaannya itu adil makmur, karena juga kita memiliki hasil bumi yang melimpah. Salah satunya adalah rempah-rempah,
Dan rempah-rempah ini diekspor pada waktu itu, termasuk juga kemenyan ya. Kemenyan itu juga kita mengekspor, dan kemenyan dan rempah-rempah yang dihasilkan oleh bangsa-bangsa Nusantara itu kualitas terbaik ya, kualitas nomor 1 dan kualitas terbaik di pasar dagang internasional waktu itu. Sehingga itu juga yang akhirnya menyebabkan bangsa-bangsa di Eropa itu kemudian ingin mendapatkan langsung ya. Jadi mungkin otak nakalnya bisnisnya itu kemudian jalan ya. Jalan ini karena biasa mereka sebenarnya sebelumnya itu mereka membeli atau kulak ya, itu di yang sekarang menjadi Turki itu di Istanbul ya. Nah, kalau dulu ya belum menjadi Turki ya, dulu waktu itu karena masih belum menjadi Turki seperti sekarang ya. Dulu masih masuk di wilayah Eropa ya, masih masuk di wilayah Eropa. Jadi dulu pusat perdagangan rempah-rempah itu ada di Istanbul itu ya. Dan orang-orang Eropa itu belanjanya dari situ, kulaknya dari situ, sehingga itu dialirkan ke Eropa. Bahkan harga lada itu 2 gram lada itu 1 gram lada itu harganya waktu itu setara dengan 2 gram emas. Sehingga rempah-rempah ini menjadi komoditas yang sangat dicari dan lebih mahal daripada emas. Ya. Kalau sekarang mungkin yang tersisa vanili itu, itu kan disebut emas hijau. Ya. Harganya juga lebih tinggi daripada emas. Lah kita rempah-rempah itu sampai seperti itu. Itu yang menyebabkan juga bangsa-bangsa Eropa, Portugis kemudian mencari jalan pintas untuk mereka kemudian ke tanah Nusantara. Tetapi sebelum mereka datang, sebelum orang-orang Eropa, Portugis dan lain sebagainya itu datang ke bumi Nusantara, itu sudah datang dulu interaksi ya, kita telah berinteraksi juga karena namanya perdagangan itu kan dari berbagai negara juga. Kita terkenal dengan kita punya Selat Malaka yang waktu itu juga merupakan bandar internasional juga. Jadi perdagangan dari luar negeri itu juga masuk ke bumi Nusantara ya, barter waktu itu. Ya, apa yang dibawa mereka misalnya kain dan lain sebagainya itu juga kita dapatkan, terutama juga dari pedagang-pedagang dari Arab juga ya. Tetapi perlu diketahui dan digarisbawahi bahwa bangsa-bangsa Nusantara, kerajaan Nusantara ini memiliki prinsip ya, kalau bahwa pedagang itu bukan pada kasta yang dihargai kalau di negara kita waktu itu, di bangsa kita waktu itu. Di era Majapahit, pedagang itu masuknya bukan kasta tertinggi. Kasta tertinggi itu adalah kaum Brahmana. Kaum Brahmana itu artinya kaum agamawan. Kaum agamawan itu yang dihargai. Bahkan kedudukannya lebih tinggi daripada raja. Penghormatan rakyat kepada kaum Brahmana itu atau kaum agamawan itu lebih tinggi. Dan bangsa-bangsa Nusantara itu sangat menghargai orang-orang yang kaum agamawan itu. Nah, itu yang kemudian juga menyebabkan para penyebar agama itu sangat diterima oleh bangsa-bangsa Nusantara, khususnya masyarakat Jawa waktu itu. Dalam catatan sejarah juga tertulis bahwa Sri Maharaja, kita dulu pernah punya kerajaan yang besar itu di Palembang itu. Ya. Kerajaan apa Mas? Di Palembang itu? Lupa ya. Mantap ya jawab. Iya. Jadi kita pernah punya kerajaan Sriwijaya itu. Itu pernah mengirimkan surat dan meminta, karena kita meminta
kepada Kesultanan Kesultanan Turki Utsmani untuk mengirimkan penyebar agama Islam. Ya. Waktu itu Sriwijaya beragama Buddha, ya, sudah beragama Buddha, ya. Jadi Islam itu kan, sekali lagi saya sampaikan bahwa kita punya agama sendiri, ya, monoteis yang disebut Kaptayan, kemudian datang Hindu, kemudian Buddha, baru Islam, kan gitu. Islam itu adiknya Buddha, kedatangannya. Nah, sang raja ini kenapa tertarik dengan Islam? Melihat para pedagang-pedagang yang Muslim, baik dari Cina maupun dari Arab, ya, mereka melakukan, ya, artinya dalam berinteraksi sosial berdagang itu mereka sangat fair, ya, sangat jujur, tidak pernah menipu, kan gitu ibaratnya. Sehingga akhlak ini sesungguhnya yang kemudian menjadi menjadi ketertarikan sendiri sang baginda untuk bagaimana orang ini beragama apa sih gitu. Sehingga beliau kemudian bertanya dan mengutus bawahannya untuk mengirimkan surat pada Khalifah Turki Utsmani untuk mengirimkan salah seorang untuk bisa datang mengajarkan agama di kerajaan Sriwijaya waktu. Dan Sriwijaya waktu itu kerajaan yang besar, ya. Sriwijaya kerajaan yang besar. Nah, kemudian kebetulan juga ini di tanah Arab, ya, di tanah Arab dan di daerah-daerah sekitar yang sudah mengenal Islam lebih dulu, termasuk kita mengenal salah satu tokoh, yaitu yang biasa disebut orang Jawa itu Syekh Jumadil Kubro itu. Ya, itu salah satu tokoh pionir babat Islam di tanah Jawa pada awalnya, dan beliau ini punya tekad yang kuat mendengar bahwa di tanah Jawa ini masyarakatnya masih belum pada mengenal Islam, kan begitu. Wah, beliau bertekad kemudian datang berdakwah ke tanah Jawa, sehingga banyak kita jumpai makom-makomnya sebenarnya, bukan makam, ya, makom, ya, tempat persinggahan sesungguhnya. Jadi keluarga Fas juga jangan langsung mencerna kalau kita ke ziarah ke makam Syekh Jumadil Kubro, makamnya ono akeh banget. Ya, itu sebenarnya makom, ya, tempat yang dulu pernah beliau singgahi. Jadi harus dibedakan antara makam dan makom. Dan Syekh Jumadil Kubro ini juga kemudian karena tugasnya juga merasa belum selesai, beliau mewasiatkan kepada putra-putranya untuk besok juga berdakwah di bumi Nusantara. Termasuk turunan beliau ini, ya, ada Syekh Maulana Malik Ibrahim, kemudian juga ada Syekh Rahmatullah atau yang kemudian kita sebut dengan Sunan Ampel, ya, dan Ali Murtado yang kemudian kita sebut dengan Sunan Gresik. Nah, misalnya kalau kita mengacu pada perjuangan Syekh Maulana Malik Ibrahim ini, beliau memang diutus langsung di kota Raja Majapahit karena kebetulan di sana Islam ini sedang mulai bermekaran. Sudah ada penduduk Islam tetapi belum banyak, ya. Sehingga beliau ini sangat strategis sekali berdakwah di sana. Sekali lagi ini diterima dengan baik oleh kerajaan karena beliau kastanya itu kasta tinggi, kasta Brahmana, kasta orang yang mengerti tentang agama. Agama itu dulu waktu itu bukan seperti sekarang, ya. Agama waktu itu ya orang yang berperilaku baik, ya, orang yang memiliki karakter yang baik, orang yang menjadi panutan, ya orang suci lah gitu, tanpa memandang agamanya dia apa, mau Hindu, mau Buddha, mau Islam. Tapi kalau dia perilakunya itu dan itu dibuktikan atau diwujudkan dalam kesehariannya gitu, dan memang dia fokus hanya soal agama saja yang dia pakai. Agama itu kan ageman gitu, yang dia pakai. Nah, Syekh Maulana Malik Ibrahim ini misalnya di kota Raja Majapahit kemudian
memberikan satu strategi dakwah, beliau tidak berdakwah langsung dengan ayat, beliau tidak menyuruh orang langsung sholat, tetapi beliau ini yang pertama kali dilakukan adalah membantu masyarakat memecahkan persoalan dalam irigasi dan pertanian. Jadi yang waktu itu dibutuhkan masyarakat itu adalah soal irigasi dan pertanian. Maka beliau membuat bendungan, Kali Brantas itu dibendung, dibuat bendungan, kemudian dialirkan menjadi irigasi kecil-kecil itu dan membuat sawah. Nah, sawah ini beliau dibantu ketika kebetulan ada rombongan Laksamana Cheng Ho yang sedang mendarat di tanah Jawa. Laksamana Cheng Ho itu membawa ribuan prajurit dan kebetulan sekretarisnya Cheng Ho ini juga Muslim taat. Cheng Ho-nya juga seorang Muslim, orang Cina tetapi Muslim ya, dari marga Ma ya. Ma itu kalau di kita ya Muhammad gitu. Muhammad tuh, namanya Ma, depannya Ma gitu. Nah, kalau sekretarisnya Cheng Ho ini namanya Mahua ya, Muhammad Hua. Nah, itu Syekh Maulana Mal Ibrahim ini meminta bantuan kepada Mahua ini untuk bagaimana masyarakat di sekitar Majapahit ini bisa sejahtera dari dari persoalan makan ya, persoalan yang mendasar ini ya. Karena kesejahteraan ini yang pertama diukur dari waktu itu adalah rakyat ini bisa makan enggak gitu. Itu kesejahteraan waktu itu diukurnya bukan soal makan dulu, bukan kamu punya mobil apa, handphonemu apa gitu, tabunganmu, depositmu waktu itu belum ada gitu loh. Waktu itu kesejahteraan itu diukur rakyat bisa makan enggak. Nah, beliau ini Syekh Maulana Mal Ibrahim kemudian meminta bantuan pasukannya Laksamana Cheng Ho untuk membantu masyarakat waktu itu membuat sawah-sawah. Dan alhamdulillah dari bantuan para prajuritnya Cheng Ho ini kemudian masyarakat memiliki dan bisa mengelola sawah, ditanami padi dan hasilnya melimpah sehingga raja pun juga senang. Dan sebagian hasil panen ini juga diserahkan sebagai upeti kepada Raja Majapahit waktu itu. Dan otomatis tidak perlu beliau berdakwah secara langsung dengan ayat, dengan dalil, dengan langsung menyuruh, hei kamu sholat, kalau nggak sholat kamu dosa. Tidak seperti itu cara dakwahnya. Tetapi pendekatan kepada masyarakat secara langsung, strategi melalui apa yang dibutuhkan masyarakat waktu itu dicatat betul oleh beliau, kemudian strateginya itu seperti apa, kemudian dirumuskan. Oh, kalau persoalannya di sini ternyata adalah kelaparan atau kurangnya persoalan soal kesejahteraan makan, ini berarti solusinya adalah kita menciptakan sawah-sawah untuk bisa menumbuhkan padi-padi yang banyak sehingga masyarakat sudah tidak khawatir soal makan. Ini strategi dakwah. Pendekatannya adalah melalui pertanian. Ini yang ambil oleh Syekh Maulana Mal Ibrahim. Dan kalau Syekh Rahmatullah atau yang biasa disebut Sunan Ampel ini, beliau kemudian masuk ke kota Raja Majapahit dan di sana beliau memang kebetulan menawarkan diri karena beliau seorang yang alim, menawarkan diri menjadi penasihat raja urusan tata negara. Kesimpulannya saya kalau Sunan Ampel ini itu beliau berarti strategi dakwahnya melalui jalur pendidikan. Artinya seluruh punggawa-punggawa kerajaan, ya menteri-menteri, kemudian di bawah menteri-menteri semuanya ini berguru soal ketatanegaraan kepada beliau. Artinya beliau memegang kunci sambil beliau mengajarkan tentang konsep tata negara. Ini beliau juga karena berperilaku menjadi orang Muslim, otomatis ini akan menyebarkan rahmat kepada mereka. Dan
ini otomatis menjadi dakwah, sarana dakwah melalui jalur pendidikan ini. Dan posisi beliau waktu itu adalah sebagai penasihat raja. Ini yang menurut saya dua orang tokoh ini yang di awal penyebaran Islam di tanah Jawa, mula dari kerajaan Majapahit, beliau menguasai masuk ke jantung Majapahit secara langsung, sehingga ini merupakan strategi yang istimewa dalam persebaran Islam waktu itu, satu melalui pertanian dan kedua melalui penasihat tata negara atau pendidikan. Oke, dan sebelum dilanjut, Kang Abed, kita akan rehat dulu sejenak untuk keluarga Fas di 90.1 Fas FM, Pemilih Radio Harapan untuk Keluarga dalam gelaran Bijak Asik Seni Budaya Nusantara bersama dengan Les Bumi Kabupaten Magelang. Ya, keluarga Fas masih terus melaju dari kawasan Tegarjo Magelang di 90.1 Fas FM, Pemilih Radio Harapan untuk Keluarga. Malam hari ini masih dalam gelaran Bijak Asik Seni Budaya Nusantara bersama dengan Les Bumi Kabupaten Magelang. Dengan narasumber kita di malam hari ini adalah Kang Abed Nugroho. Beliau adalah Ketua Les Bumi Kabupaten Magelang, dan tema kita tentang media dan strategi dakwah ala Wali Songo. Kang Abed, kalau tadi disebutkan bahwa Maulana Malik Ibrahim ini bergerak dalam bidang pertanian dan juga irigasi, kemudian Sunan Ampel dalam dunia pendidikan. Ini kelanjutannya monggo Kang Abed. Iya, rata-rata memang para penyebar agama Islam ini, mereka kemudian akhirnya memiliki satu strategi bagaimana supaya Islam ini bisa cepat tersebar, tetapi sekali lagi bahwa Islam datang itu tidak dengan cara kekerasan. Kalau para pembenci Islam itu rata-rata ya selalu yang diangkat kalau Islam itu pedangnya, bukan. Tetapi bagaimana bahwa mengenalkan Islam itu sungguhnya dengan akhlakul karimah, hal mendasar, dan itu sangat relevan bisa kita lakukan hari ini. Sesungguhnya kita untuk mengajak orang menunjukkan sebuah kebenaran ini tidak perlu dengan pendekatan-pendekatan yang lain, cukup dengan memberikan contoh saja. Ya, uswatun hasanah ini sesungguhnya menjadikan satu strategi yang penting, dan kita belajar dari para wali waktu itu. Ya, mereka berperilaku baik, arif, bijaksana, adil, fair ya dalam berdagang misalnya. Nah, seperti itu, Mas. Dan ini juga dicontohkan beberapa wali yang lain. Kalau tadi melalui jalur pertanian, kemudian juga masuk ke dalam jantung kerajaan menjadi penasihat raja dalam bidang tata negara. Ada juga para wali, para penyebar agama Islam ini dengan metode seni budaya. Ya. Ini yang banyak kita kenal tentu. Ya, ada Sunan Giri dan juga Jeng Sunan Kalijogo. Kalau Jeng Sunan Giri ini kita kenal karya-karyanya atau tinggalan warisan dari beliau ini berupa tembang-tembang dolanan tradisional. Ini adalah pengajaran metode ala Sunan Giri. Jadi yang beliau bidik itu adalah anak-anak, segmen anak-anak Jeng Sunan Giri ini. Meskipun tetap yang dewasa iya, tetapi maksud saya yang masih bisa kita nikmati sampai hari ini, karya-karya beliau itu adalah dolanan tradisional itu, tembang-tembang dolanan juga itu sudah ada mulai zaman Jeng Sunan Giri. Nah, kalau yang paling spektakuler memang akhirnya kita mengenal satu sosok, yaitu Jeng Sunan Kalijogo gitu. Nah, Jeng Sunan Kalijogo ini merupakan putra Tumenggung ya. Tumenggung atau Adipati. Kalau sekarang ya kalau dulu itu bawahan langsung dari Majapahit ya, Adipati Tuban. Nah, kalau sekarang ya mungkin gubernur ya, atau Adipati sekarang menjadi bupati. Nah, dulu gubernur itu belum ada. Ya, jadi dulu adanya raja, menteri, kemudian Adipati ya. Kemudian bawahnya lagi
nanti kalau yang desa-desa itu Demang. Demang nah, gitu. Nah, kalau Njing Sunan Kalijaga ini mengembangkan dakwah Islam memang melalui seni budaya karena beliau kebetulan memang memiliki warisan genetik dalam bidang itu gitu. Dan beliau ini masyhur sekali sebagai juru dakwah yang piawai dalam bidang pedalangan, kemudian merekonstruksi bentuk wayang ya. Kemudian menciptakan lakon atau cerita wayang, memasukkan unsur-unsur Islami ya. Beliau juga seorang ahli tasawuf, sehingga selain beliau ini sebagai seorang penyebar agama, beliau ini juga dianggap sebagai tokoh yang keramat dan pelindungnya tanah Jawa gitu. Njing Sunan Kalijaga itu. Nama lainnya beliau ya Raden Syahid. Kalau di Jawa Barat, di Cirebon, karena beliau pernah hidup di Cirebon, sekali lagi kemarin pernah kita singgung sedikit, beliau adalah menantu dari Syekh Lemah Abang ya, istri ketiga di Cirebon ya. Kalau di sana beliau disebut Syekh Malaya ya. Mudanya juga pernah disebut Lokojoyo ya, Lokajaya ya. Nah, dan juga beliau dikenal kalau dalam sebutan dalangnya Ki Dalang Singo Brangti ya, gitu. Keren nih Njing Sunan Kalijaga. Jadi cara dakwahnya beliau ini mengenalkan Islam melalui pertunjukan wayang yang sangat digemari masyarakat era itu. Kalau Njing Sunan Kalijaga ini kan Demak sudah berdiri ya. Kalau tadi yang kita sebut di era Wali awal itu kan masih zaman Majapahit. Demak belum berdiri ya, baru mau awal berdiri ya. Kalau zaman Njing Sunan Kalijaga ini Demak sudah berdiri. Beliau masih zamani akhir masa pemerintahan Majapahit dan awal pendirian Kesultanan Demak. Kalau Njing Sunan Kalijaga begitu masa hidupnya itu. Njing Sunan Kalijaga ini selain dalang juga beliau memiliki bakat dan juga kata orang sekarang itu bakat itulah. Bakat tidak hanya mendalang, mendongeng, tapi juga dalam tarian juga. Jadi seniman asli nih, multi talent gitu. Nah, ini beliau ini multi talent, dan beliau ini juga menggunakan media seni budaya ini keliling. Nah, kalau kita pernah mendengar ketoprak tobong. Ya, dari keliling satu daerah, ini metodenya sebenarnya niru Njing Sunan Kalijaga. Beliau juga begitu berdakwah keliling. Nah, bisa kita bayangkan waktu itu alat transportasinya seperti apa, butuh biaya seberapa. Ya, tentu tidak serta-merta terus berjuang berdakwah itu kok orang nggawa sangu, itu tidak mungkin. Tapi karena latar belakang beliau ini karena putrane Tumenggung atau Adipati, sehingga saya kira secara finansial ini juga membackup. Kita mikirnya yang rasional saja, jangan yang out of the book. Nah, gitu. Kan kadang-kadang sing diceritake Njing Sunan Kalijaga iki iso piye. Jangan yang seperti itu. Yang kita bahas, yang kita ungkapkan itu ya yang realistis saja dalam kehidupan wajar sebagai manusia ya. Bagaimanapun beliau adalah sosok, terlepas dari beliau ini memiliki kekeramatan ya sebagai seorang wali ya pasti iya. Tetapi yang kita kemukakan, marilah kita mengedukasi masyarakat itu yang realistis saja kira-kira waktu itu gitu. Ya, itu pun saya lakukan sampai hari ini. Saya kebetulan di grup Ki Ageng Ganjur. Ki Ageng Ganjur ini salah satu kelompok musik yang berdakwah ya menggunakan seni musik sebagai media dakwah, keliling dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan kita sudah ke beberapa negara, ke Timur Tengah, ke Hong Kong, ke Cina, ke Eropa,
berapa kali, 3 kali putaran di 16 negara misalnya. Ini juga saya membayangkan waktu itu perjuangannya para wali penyebar agama Islam itu juga lebih berat tantangannya. Kalau saya sekarang enak aja naik bisnya juga bis AC, kalau sini ke Banten atau sini ke Jawa Timur, atau kalau ke luar negeri juga tinggal naik pesawat. Ya. Sekarang transportasi lebih enak. Waktu itu seperti apa? Kita bayangkan perjuangan beliau itu. Mungkin alat transportasinya hanya pedati. Ya. Kereta. Ya, yang ya seperti itulah. Itu kemudian membawa perlengkapan obor malam. Nah, peralatan wayangnya itu Mas, itu berapa kotak, gamelannya juga kita bayangkan seperti itu. Ini luar biasa. Nah, maka strategi dakwah yang dilakukan beliau ini sekali lagi adalah sesuai dengan zamannya atau kontekstual. Maka ini adalah sesungguhnya saya bicara tentang konteks dakwah. Bagaimana dakwah ini menjadi mudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Kita itu harus kontekstual. Ketika zaman Syekh Maulana Mal Ibrahim itu memang yang dibutuhkan adalah soal kesejahteraan rakyat. Maka secara tidak langsung itu yang harus dipenuhi dulu adalah soal perut dulu gitu loh. Maka dakwah ini jangan hanya jual ayat. Dakwah itu harus kontekstual, menyentuh kebutuhan rakyat hari ini apa. Ini yang ingin saya sampaikan sesungguhnya sebagai refleksi kita bersama-sama, sebagai para pendidik, sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai kiai, sebagai ulama, sebagai pengajar, siapa saja yang menyebarkan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin, supaya sekali lagi bahwa Islam ini kita ajarkan dengan penuh kegembiraan, Islam ini kita ajarkan dengan uswatun hasanah, dengan kebaikan-kebaikan. Cukuplah dengan diri kita menjadi memiliki pribadi yang akhlakul karimah, tidak perlu kita banyak berdalil, tetapi kita memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita, di keluarga kita, kepada masyarakat di lingkungan kita, dan lebih luas lagi kepada bangsa dan negara. Itu Keluarga Fas, karena waktu yang terbatas, mohon maaf sekali malam hari ini kita berjumpa di lain waktu. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan diberikan kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Keluarga Fas, demikian sajian Bincang Asik Seni Budaya Nusantara edisi malam hari ini. Insya Allah bertemu lagi di hari dan jam yang sama, di waktu yang akan datang dengan tema yang berbeda. Dan akhirnya dari kawasan Negeri Semakilan Bagus dan juga narasumber kita, Kang Abed Nugro, pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.